Tolong selamatkan kakekku. Tolong selamatkan kakekku. Leluhur Agung, lindungilah, lindungilah. Anak muda ini sedang menangis apa di sini mengganggu tidurku. Kamu, anak siapa? Kenapa berada di kuil leluhur keluarga Su? Anak muda. Oh, begitu rupanya. Aku sudah tidur selama 200 tahun. Kembali ke wujud anak-anak. Kamu, orang tuamu mana? Tidak bilang, kuil leluhur keluarga Su, tidak boleh masuk. Aku adalah leluhur agung keluarga Su dari kota anggrek yang mulia Lingbao, makan nasi 100 keluarga, pakai baju 1000 tangan, menanggung harapan semua makhluk. Bercanda apa ini? Anak kecil, cepat pulanglah. Aku masih harus mohon pada leluhur agung untuk menyelamatkan kakek. Arjuna iblis apa ini berani mengincar nasibmu? Bagaimana kamu tahu? Namaku Arjuna. Karena nama itu kuberikan padamu. Kipas sakti pisang tidak berguna. Menara penjara iblis tidak berguna. Anak muda, tundukkan kepala. Telan-telanlah. Anak kecil, kamu siapa? Apa yang kamu berikan padaku? Aku. 800 prajurit berlari ke lereng utara. 4 adalah 4, 10 adalah 10. Wah, aku tidak gagap lagi. Kamu adalah cucu yang kuberi nama dan diberkati bintang, seharusnya berbakat cerdas. Ada yang mencuri nasibmu, hingga membuatmu menjadi anak gagap dengan bakat buruk. Anda benar-benar leluhur agung keluarga Su? Tapi penampilanmu hanya seperti anak 45 tahun. Setiap 500 tahun aku bertapa akan kembali muda, dan tinggal di dunia selama 50 tahun. Kakek buyut tiba-tiba jatuh sakit. Nyawanya di ujung tanduk. Tolong ikut aku untuk menyelamatkannya. Baik. Ayo. Leluhur Agung, ada apa? Aku cuma tidur sebentar. Kalian berani mengelilingi kediaman keluarga Su dengan aura jahat. Cepat menghilang. Nak, kamu cari siapa? Aku cari Wirawan. Belum. Kamu ini bocah ingusan dari mana? Kamu pikir kepala keluarga kami, bajingan kecil sepertimu, bisa ketemu seenaknya? Pergi sana, pergi. Anjing penjaga berani seenaknya. Pantas saja energi negatif di kediaman Su begitu terkumpul. Berani-beraninya menyebutku anjing penjaga, jangan kira aku tidak berani melawan anak kecil. Oh, siapa ini? Bukannya ini, si gagap kecil yang diusir dari rumah? Pak Budi. Minta maaf pada leluhur agung, Tuan Besar sudah bilang, mulai sekarang di keluarga Su hanya ada Tuan Muda Rangga. Keluarga Su tidak mengakui si gagap bodoh sepertimu. Pengemis kecil ini, kamu yang bawa, suruh dia minta maaf padaku. Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kalau tidak mau jadi orang cacat, minta maaf pada leluhur agung. Kamu tidak gagap lagi? Belum giliran, pelayan sepertimu untuk menanyai aku. Baik, aku minta maaf, aku minta maaf. Aku minta maaf, si manis. Si bodoh, bisa bicara lagi? Terus mau apa? Kamu sudah diusir dari keluarga Su. Jangan harap bisa masuk ke keluarga Su lagi. Ayo, kalian, buang kedua pengemis itu, jauh-jauh. Jangan sentuh leluhur agung. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ilmu hitam apa yang kamu gunakan?
Ayo anak muda, mari kita lihat cucu durhaka mana yang menghancurkan keluarga Su seperti ini. Leluhur Agung, mereka berat sekali. Bagaimana caramu melakukannya? Diri ini adalah yang mulia Lingbao. Ini cincin giok pemberian Dewa Raksasa. Kekuatannya bisa memindahkan gunung. Kalau kamu suka, ini untukmu. Wah, tidak enak ah. Kalau begitu, terima. Kalau tidak enak ya sudah. 3 mulut, kok cepat sekali. Kau tunggu saja, aku akan laporkan ke Tuan Besar dan Nyonya. Sejak kakek sakit, keluarga Su dan wasiat leluhur semakin menjauh. Bahkan seorang pelayan sudah belajar memandang rendah orang lain. Leluhur Agung, apa kamu benar-benar bisa menyelamatkan kakek? Tentu saja. Baik, ayo pergi. Ayah, ibu, kakek mungkin tidak akan bertahan hari ini. Apa? Tuan Besar, mungkinkah? Mungkinkah ayah benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan? Mungkinkah keluarga Su benar-benar kehilangan berkat leluhur Agung? Tuan, jangan berpikir seperti itu. Kalau keluarga Su kehilangan berkat leluhur Agung, bagaimana mungkin Rangga dikirim ke keluarga kita, meski dia bukan garis darah keluarga Su, tapi ilmu pengobatannya jauh melampaui Arjuna. Bahkan jika ayah meninggal, dia tetap bisa mempertahankan garis keturunan tabib suci keluarga Su. Benar. Kamu benar. Kita masih punya Rangga. Ayah, ibu, penyakit kakek sebenarnya bukan takdir. Apa? Apa katamu? Adalah Kak Arjuna yang meracuni kakek. Ini yang kulihat di kamarnya. Tapi Kak Arjuna adalah satu-satunya keturunan keluarga Su. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Ayah, ibu, leluhur Agung sudah kembali. Dia bisa menyembuhkan penyakit kakek. Kak, bagaimana bisa kamu sembarangan membawa orang luar ke keluarga Su? Apa kamu ingin membuat kakek mati kesal sekarang? Bajingan, berani-beraninya kamu kembali. Oh, begitu rupanya. Sumber masalahnya ada pada berandal kecil ini. Biar diri ini lihat kamu sebenarnya makhluk apa. Belum. Di bawah langit yang cerah, ritual 8 trigram dimulai. Cermin penyingkap iblis, tunjukkan kebenaran. Leluhur Agung, ada apa? Berandal kecil, kau menyembah gerombolan bajingan itu? Hanya dengan tingkat kultivasi 100 tahun, berani-beraninya mengincar nasib keluarga Su. Lihatlah diri ini menghancurkan tingkat kultivasimu. Rangga, keluarga Su tidak pernah memperlakukanmu buruk. Kau berani menyakiti kakek? Si tolol ini kok bisa pulang lagi? Bahkan sudah bisa bicara? Apakah ilmu sihir dewa jahat gagal? Anak kecil ini, bagaimana dia tahu aku punya boneka pengalih nasib? Arjuna, kau bisa bicara? Ibu, aku bisa bicara. Ini berkat leluhur Agung. Ayah, ibu. Dia dibawa pulang ke Arjuna. Anak kecil ini menguasai ilmu hitam. Jangan dekat-dekat dia. Aku khawatir. Bukan lawannya. Rangga, sudah di ujung tanduk masih berakting. Bangsat. Baru bisa bicara. Langsung maling teriak maling. Pertama kau jebak kakek. Sekarang mau menjebak satu-satunya penerus ilmu tabib suci keluarga kita, Rangga. Apa kau ingin menghancurkan keluarga kita? Arjuna, ibu salah menilaimu. Arjuna. Bisa bicara lagi bagaimana? Tahu rahasiaku lagi bagaimana? Di keluarga Su, tidak ada yang percaya omongan si tolol. Dan anak kecil. Ayah. Walaupun ayah memihak Rangga, jangan tuduh aku melukai kakek. Hari ini leluhur Agung ada di sini. Dia akan menyelamatkan kakek. Akan memberitahumu apa kebenarannya. Bangsat. Leluhur Agung keluarga Su adalah Dewi 1000 tahun. Sekarang kau memanggil pengemis kecil, leluhur Agung. Apa kau ingin keluarga kita kena hukuman langit? Ayahmu saja kalau bangun harus memanggilku nenek buyut. Kurang ajar, tampang.
Tuan Besar, kenapa dia suruh pukul, langsung kau pukul? Karena dia adalah leluhur agung keluarga Su. Dia adalah leluhur agung keluarga Su, yang keluar dari ruang leluhur. Masih berani ngomong sembarangan? Aku tadi terlalu marah sampai linglung. Sekejap hilang konsentrasi, sampai diperdaya oleh seorang anak, dan hilang akal sehat. Yang membuatmu hilang akal sehat bukan aku, tapi sikap pilih kasihmu. Sungguh mengecewakan pemberianku memberimu nama Citra. Apa katamu? Laki-laki, apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku suruh kau mengaku sendiri. Sia-sia, si tua bangka itu tidak akan lama lagi. Rangga, apa katamu? Aku. Aku yang meracuni si tua bangka itu. Siapa suruh dia tahu rahasiaku? Dia pantas mati. Rangga, benarkah kau yang meracuni kakek? Apa kau yang memfitnah Arjuna? Ayah, ibu, aku diperdaya oleh iblis kecil ini, sampai hilang akal sehat. Aku tahu, aku terjun ke sungai pun, takkan bisa membersihkan namaku, hanya bisa membuktikan diri dengan mati. Bodoh, kenapa kau lakukan hal bodoh ini? Ayah ibu sudah membesarkanmu belasan tahun. Masa kami tidak percaya padamu, tapi percaya pada orang luar? Kak Arjuna, aku salah apa? Sampai kau benci aku, kau mau menjerumuskanku seperti ini? Aku percaya pada leluhur agung. Kau menyakiti kakek, tidak hanya pantas dimaki, tapi pantas mati. Arjuna, aku tidak peduli dari mana. Kau cari pengemis kecil ini, lalu buat kehebohan di sini. Sekarang juga, bawa dia ke depan ruang leluhur untuk minta maaf. Berlututlah selama 10 hari 10 malam. Ayah, Ini memang leluhur agung. Nanti setelah kakek siuman, kau akan tahu sendiri. Tuan Besar, Nyonya, ada masalah besar, keadaan Tuan Besar memburuk. Cepat, Bawa aku ke sana. Rangga ikut juga. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa keluar dari pintu ini? Roh jahat yang licik bisa menggunakan ilusi pengalih arah. Belum. Roh jahat yang berani bisa menggunakan ilusi pengalih arah. Ilusi pengalih arah, kedengarannya berbahaya. Sepertinya Rangga, di belakangnya tidak sederhana. Leluhur agung, kita tidak boleh membiarkan Rangga menyakiti kakek. Menggunakan trik kekanak-kanakan seperti ini, lalu berharap bisa menjebak aku, ayo pergi. Tak disangka niatnya begitu jahat. Ini salahku karena bakatku biasa-biasa saja, sehingga memberinya kesempatan merawat kakek, dan juga kesempatan menyakiti kakek. Ilmu pengobatan keluarga Su hanya diturunkan ke keluarga inti, bukan orang luar. Kamu tidak bisa mempelajarinya, karena ada yang menyumbat pikiranmu. Hari ini aku akan membuka pikiranmu. Ini. Leluhur agung, sepertinya semua meridian di tubuhku sudah lancar. Ini adalah jarum buah yang bisa menyembuhkan semua racun. Kamu sendiri yang akan membangunkan Wirawan. Baik, ayo. Ada apa ini? Bagaimana kalian melayaninya? Kenapa kepala keluarga tiba-tiba kritis? Tuan Besar, saya juga tidak tahu ada apa. Tadi saya hanya sedang membersihkan tangan kepala keluarga seperti biasa. Kepala keluarga tiba-tiba. ayah. Ayah, jangan salahkan Pak Budi. Salahkan saja Rangga yang kemampuannya masih kurang. Tidak bisa menyelamatkan kakek. Bagaimana bisa menyalahkanmu? Kamu sudah berusaha keras merawat kakek. Salahkan saja Arjuna si brengsek itu. Dia iri pada bakatmu. Lalu meracuni kakek. Arjuna, setelah kakek meninggal, di dunia ini tidak akan ada lagi orang yang membelamu. Tidak akan ada lagi yang bisa membongkar kebohonganku. Dan kau terjebak dalam ilusi pengalih arah dewa jahat. Bahkan kakek, bahkan pertemuan terakhir dengan kakek pun tidak bisa kau saksikan. Jangan bermimpi. Kenapa mereka bisa keluar? Jangan-jangan ilusi roh jahat itu sudah tidak bekerja? Pengemis kecil ini tidak biasa. Hari ini si tua bangka itu harus mati. Tolol, pikiran semua orang di dunia ini. Di hadapan diri ini tidak ada yang bisa disembunyikan. Baiklah, jika langit hendak menghancurkanmu, pasti akan membuatmu sombong dulu. Hari ini diri ini akan menegakkan keadilan.
Kak Arjuna. Kondisi kakek tidak optimis. Kamu bawa orang luar ke sini. Apa maksudmu? Rangga. Ini adalah leluhur agung keluarga Su. Satu-satunya orang luar di sini. Hanya kamu. Pikiranmu jahat, tidak mau maju. Bagaimana mungkin aku punya anak sepertimu? Arjuna, meskipun selama ini bakatmu biasa-biasa saja, apakah keluarga Su pernah memperlakukanmu buruk? Sekarang kamu sudah melukai kakek sampai begini, masih belum mau bertobat? Anak muda, selama diri ini ada jangan khawatir. Siapa sebenarnya yang melukai kakek? Tunggu aku menyelamatkan dan membangunkan kakek. Semua kebenaran akan terungkap. Membangunkan kakek? Kemampuanmu, seluruh keluarga Su sudah melihatnya. Kamu bahkan tidak bisa menyembuhkan sakit kepala ringan. Dengan apa kamu berhak menyelamatkan kakek? Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh kakek. Bahkan Rangga, yang paling hebat di keluarga Su, tidak punya cara. Apakah kamu ingin kakek mati dengan tidak wajar? Kepala keluarga sudah tidak kuat lagi. Ayah, tahanlah, ayah. Sepertinya si tua bangka itu benar-benar sudah habis. Sekarang, bahkan dewa datang, tidak akan bisa menyelamatkannya. Kakek, ayah, ibu. Hari ini, aku pasti akan menyelamatkan kakek. Anak muda, pergilah. Arjuna. Ini adalah racun mematikan yang tak tersembuhkan, yang diberikan dewa jahat padaku. Meskipun pengemis kecil ini punya kemampuan, pasti tidak bisa menetralkan racunnya. Karena kamu mencari kematian, si tua itu hanya akan mati di tanganmu. Cucuku Wirawan yang bijaksana. Nenek buyut ada di sini. Sudah waktunya bangun. Nenek buyut, Belum. nenek buyut. Si tua bangka itu kok bisa hidup lagi? Racun dewa jahat, tidak ada obatnya. Si manis ini, asal-usulnya apa sih? Aku harus segera melaporkan keadaannya kepada dewa jahat. Kakek, ayah. Ayah sudah sadar, ada yang tidak enak badan? Citra. Saya tadi, sepertinya mendengar suara nenek buyut. Itu karena ayah tadi hampir meninggal. Sepertinya benar-benar berjalan-jalan di gerbang kematian. Seolah-olah mendengar panggilan leluhur. Bukan. Bukan nenek buyut yang mau membawa saya pergi. Tapi nenek buyut yang membangunkan saya. Iya, ayah. Tadi Arjuna menusuk jarum untuk ayah, menyelamatkan ayah dari gerbang kematian. Ayah sakit sudah lama, kalau bukan karena Rangga selalu merawat dengan hati-hati. Mana mungkin bisa sembuh secepat ini, Arjuna? Kemari. Kakek sudah sadar, bagus sekali. Arjuna, kamu bicara tidak gagap lagi. Kakek, leluhur agung kita, dia sudah kembali. Dialah yang menyembuhkan gagap saya. Kondisi saya sekarang sangat baik. Dan juga dia yang menyelamatkan kakek. Nenek buyut. Wirawan, terakhir ketemu. Kamu masih kecil sekali. Waktu berlalu cepat ya. Bajingan kecil. Kamu kira ayahmu sudah pikun, sampai percaya omong kosongmu? Tamu ini membuat ayah jadi pikun tidak? Tuan besar, Anda tidak apa-apa? Aduh, minggir. Ayah, apa yang ayah lakukan? Usiaku sudah setua ini. Baru saja sadar, ayah langsung mengamuk. Masih bilang pikiran ayah tidak pikun? Berandal kecil. Kamu masih berani membantah? Nenek buyut adalah leluhur agung keluarga Su. Bagaimana bisa kau bersikap tidak sopan di sini? Sekarang, segera, minta maaf kepada leluhur agung. Ayah, kamu menyebut bocah ingusan ini sebagai nenek buyut. Kalau Arjuna menikah beberapa tahun lebih awal dan memberimu seorang cucu buyut, pasti lebih tua darinya. Masih bilang, pikiranmu tidak pikun, tidak masuk akal. Ternyata, selama aku terbaring sakit, kamu, si berandal, sudah berani melawan. Wirawan, Nenek buyut, ini salahku gagal mendidik anak. Sehingga berandal kecil ini berani menghina Anda. kiok tidak dipahat tidak akan menjadi perhiasan. Bukan. Ayah, apa yang akan ayah lakukan?
Di sini ada banyak orang, berandal kecil. Kamu berani menghina leluhur agung. Berbaringlah dengan baik. Ayah, usiaku sudah setua ini. Ayah masih mau memukulku? Meski umurmu 80, kau tetap anakku. Aku hitung sampai 3. Kenapa si tua bangka ini, terhadap bajingan kecil ini, menuruti semua perkataannya? Apakah mungkin dia benar-benar leluhur agung keluarga Su? Tapi Dewa Jahat pernah bilang, Dewi leluhur agung keluarga Su, telah pergi ratusan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia anak kecil? Ayah, jangan pukul dia lagi. Saat ayah sakit, Tuan Besarlah yang menopang seluruh keluarga Su, dari dalam maupun luar. Lagi pula, anak-anak semuanya memperhatikan. Bagaimana nanti Tuan Besar, di depan anak-anak, bisa menjaga wibawanya? Kakek, jangan pukul ayahku. Kalau mau pukul, pukul saja aku. Aku rela menggantikan ayah untuk dipukul. Berandal kecil. Wirawan sudah sadar tapi dia belum kabur. Sepertinya dia dan roh jahat di belakangnya masih tidak rela melepaskan keluarga Su yang jadi target empuk ini. Kali ini, aku akan berurusan dengan kalian. Aku akan membuatnya menghina leluhur agung lagi, berkhianat. Bangsat. Kamu tahu salahmu tidak? Aku sudah tahu, tidak bisakah begitu? Nenek buyut, apakah Anda memaafkan anak durhaka ini? Bisa menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Itu adalah hal yang sangat baik. Cepat berterima kasih pada kemurahan hati nenek buyut. Terima kasih nenek. Terima kasih nenek buyut atas kemurahan hati Anda. Kakek, apakah kakek masih ingat siapa yang menyakitimu sebelumnya? Dia. Apa? Bukan, ayah. Kenapa ayah menatap Rangga saat ayah sakit, kalau bukan karena Rangga merawat dengan penuh perhatian? Meskipun Arjuna punya kemampuan sehebat apapun, dia pasti tidak bisa menyembuhkan ayah. Iya, ayah. Apa mungkin ayah salah paham? Aku ingat, sebelum pingsan, aku hanya minum suplemen yang dia berikan. Apa? Rangga, benarkah kamu yang meracuni kakek? Kamu malah mau menuduh Arjuna? Kenapa kamu melakukan ini? Rangga, sekarang kakek sendiri yang menuduhmu. Apalagi yang mau kamu bantah? Kakek, aku tahu, darah yang mengalir di tubuhku bukan darah keluarga Su. Dulu, karena Kak Arjuna sama sekali tidak paham ilmu pengobatan, aku bisa punya tempat di sini. Sekarang Kak Arjuna sudah bisa bicara normal. Mungkin juga sedikit paham ilmu pengobatan. Aku sudah tidak berguna lagi. Tapi, meski harus jadi pion yang dibuang, aku akan pergi dengan bersih. Ayah, ibu, Rangga akan membalas budi kalian di kehidupan selanjutnya. Ini racun mematikan yang dibuat keluarga Su. Ini adalah racun mematikan yang dikembangkan keluarga Su. Kau. Sepertinya taruhanku benar. Ayah, ibu. Ayah, sekarang Arjuna sudah bisa bicara, tapi kau malah mau meninggalkan Rangga. Bahkan menyuruh Rangga membuktikan kesetiaan dengan kematian. Kalau hal ini tersebar keluar, bukankah akan membuat keluarga Su dikenang buruk selamanya? Sebelumnya, aku sudah merasa anak ini bermasalah. Sayangnya aku tak pernah bisa mendapatkan kelemahannya. Sekarang bahkan nenek buyut dan Arjuna juga berpikir begitu. Pasti naluriku tidak salah. Hanya saja, apa yang dikatakan Citra juga ada benarnya. Tidak boleh membuat reputasi keluarga Su hancur. Wirawan, beta sudah lelah. Belum. Baiklah. Kalian semua ingat. Nenek buyut adalah leluhur agung keluarga Su kita. Kalian harus menghormati beliau terlebih dahulu. Baru kemudian menghormati saya. Mengerti? Mengerti. Anda juga segera istirahatlah, ayah. Sudah sepuh begini, jangan lagi merepotkan diri. Baiklah, Tuan Besar, kamu jangan banyak bicara. Padahal kamu yang paling khawatir ayah kenapa-kenapa. Ayah, kalau begitu kami duluan pergi. Anda istirahat yang baik. Kakek, kalau begitu saya juga duluan pergi. Kakek, leluhur agung, kalau begitu saya juga pulang dulu. Anda berdua istirahat yang baik. Kalau ada apa-apa, panggil saya. Tunggu.
Ada apa, leluhur agung? Nasibmu dulu telah ditukar oleh roh jahat. 7 lubang tersumbat. Meskipun aku telah membuka lubang hatimu, tapi teori farmasi tetap harus kamu sendiri yang memahaminya. Pelajari buku ini dengan sungguh-sungguh. Bisa menutupi semua pengetahuan yang tertinggal sebelumnya. Terima kasih, leluhur agung. Saya pasti akan belajar dengan baik. Nenek buyut. Anda kali ini, kenapa kembali ke keluarga Su? Nenek buyut. Kenapa nenek buyut, kembali ke keluarga Su kali ini? Keluarga Su sedang dalam bahaya. Diri ini tidur saja tidak nyenyak. Ini semua salahku, kepemimpinanku kurang baik. Sampai mengganggu ketenangan nenek buyut bertapa. Bukan salahmu. Ada sesuatu yang mengincar keluarga Su tempat dengan energi baik ini. Kaum fana seperti kalian bukan tandingan benda itu. Itu wajar. Apa? Benda apa? Berani sekali. Sumber energi negatif itu berada pada si manis yang diadopsi keluarga Su. Pasti wujud asli roh jahat itu tersembunyi dengan baik. Cucuku sayang, jangan takut. Setelah diri ini muncul, benda itu tidak akan bisa bersembunyi lagi. Ini pusaka sakti apa? Nenek buyut. Ini ponsel. Mari, biar aku ajari nenek memakainya. Komunikasi jarak jauh menampung segala hal. Ini barang yang bagus juga. Dewa jahat. Dewa jahat. Rencananya gagal. Anak kecil yang dibawa pulang si gagap itu, ternyata berhasil menyelamatkan si tua itu. Apa? Dia benar-benar kembali? Apa pengemis kecil itu sangat hebat? Kalau begitu, apakah aku masih punya kesempatan untuk benar-benar menggantikan Arjuna? Tentu saja. Keserakahanmu adalah nutrisi terbaik bagi diri ini. Kemarilah, ulurkan tanganmu. Ini Adalah pusaka sakti untuk menggantikan Arjuna. terima kasih, Dewa jahat. Setelah aku sepenuhnya menguasai keluarga Su, pasti akan mempersembahkan persembahan dupa terbaik di seluruh kota untukmu. Nenek buyut, lihatlah ini. Kalau nenek suka, aku langsung pesankan untukmu. Pusaka sakti ini agak menarik. Leluhur agung, kakek, paket yang kalian pesan, sudah kubawa semua. Kakek, jangan ajari leluhur agung hal-hal buruk. Kalian berdua harus banyak makan, makanan sehat. Akhirnya kamu datang. Paket yang diminta khusus oleh leluhur agung, kira-kira apa yang tersembunyi di dalamnya? Ini. Belum. Kakek, ini yang kakek beli dengan harga mahal. Lihat pola hiasan pada kemasannya. Jangan-jangan, ini adalah pola segel yang telah hilang? Apa? Kotak misteri. Kotak misteri itu apa? Sama enaknya dengan ini? Leluhur agung, ini namanya kotak misteri. Yang dinikmati adalah sensasi jantung berdebar, sama seperti judi. Ada orang yang menghabiskan banyak uang, tapi hanya mendapat sampah. Ada juga yang sangat beruntung, hanya keluarkan beberapa puluh rupiah, sudah dapat barang edisi terbatas, yang bernilai tinggi. Konyol. Membayar untuk sesuatu yang tidak diketahui. Orang bodoh, kaum fana zaman sekarang sulit dimengerti. Nenek buyut, pernyataan itu keliru.
kotak misteri ini. Yang dinikmati bukan plastiknya. Yang dinikmati adalah peruntungan. Adalah kejutan. Kakek, pola pikir kakek, lebih kekinian daripada aku. Tentu saja, di hadapan nenek buyut. Aku hanyalah seorang anak kecil. Ada benarnya juga. Leluhur agung, jangan terbawa omongan kakek. Ini cuma tipu daya pedagang zaman sekarang. Ingin dapat edisi tersembunyi, peluangnya itu lebih kecil daripada menang lotre. Manusia 300 tahun kemudian selera estetikanya sudah merosot sampai segini. Makhluk terkutuk ini, jangan-jangan ini adalah wujud dewa jahat dari luar? Diri ini tidak percaya. Kalau ini adalah pola, pasti ada pintu keluar. Beberapa ini, keberuntungan datang dari timur. Buka. Semua edisi tersembunyi, sekursi penuh ini, bisa ditukar dengan satu rumah di kota anggrek. Leluhur agung, nenek buyut, Anda benar-benar reinkarnasi raja keberuntungan. Tolong pilihkan satu untuk cucu murid ini. Cuma satu, boleh kan? Konyol, konyol, keluarga Su akan ditimpa malapetaka. Kalian malah di sini, main-main seperti anak kecil. Makhluk itu sudah tidak tahan lagi. Belum. Itu sudah tidak bisa diam lagi. Ayah, sekarang wabah melanda seluruh kota. Keluarga Su sudah penuh dengan orang yang terbaring. Aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Kamu harus segera pergi melihat apa. Cucuku sayang, tunjukkan jalan. Baik. Anak muda, kamu juga ikut. Arjuna, kamu tidak boleh pergi. Sekarang seluruh kota berada di tepi hidup dan mati. Rangga sedang membawa pil darah roh yang dia kembangkan, memberikan obat di jalanan. Kamu malah enak saja, meskipun sekarang bisa bicara. Tapi, kamu hanya bisa membongkar kotak di sini. Bodoh, diam. Nenek buyut bilang Arjuna bisa pergi, dia bisa pergi. Ayah, kamu bodoh sekali. Reputasi tabib keluarga Su yang berusia ratus tahun ini, masa akan hancur oleh anak bodoh yang hanya main-main, dan seorang yang tidak tahu diri, di tangan bocah ingusan. Ayah, kamu sekarang dalam keadaan seperti ini, mana ada lagi wibawa kepala keluarga sedikit pun? Bodoh, kamu belum pantas mengajari aku. Wabah merajalela, keluarga Su sama sekali tidak boleh diam saja. Nenek buyut, silakan, beralih ke balai utama, memimpin situasi. Anak muda, diri ini memberimu. Buku kuno itu bagaimana kamu membacanya? Leluhur agung, teknik akupuntur dan farmakologi yang tercatat dalam buku. Arjuna sudah hafal semuanya. Cucuku sayang, kamu tidak perlu khawatir. Anak muda ini, ilmu pengobatannya sekarang sudah menjadi yang terbaik di keluarga Su. Hari ini wabah ini biar dia yang menyelesaikannya. Apa yang terbaik di keluarga Su? Arjuna sekarang bahkan, tumbuhan obat saja tidak kenal sepenuhnya. Dengan apa dia menyelesaikan wabah? Masa, hanya dengan kotak plastik ini? Ayah. Dalam situasi yang menyangkut nyawa seperti ini, membawa pengemis kecil 4-5 tahun pergi, hanya akan membuat seluruh kota menertawakan. Kita, keluarga Su, tidak punya siapa-siapa. Tamparan ini adalah untuk menghukummu tidak menghormati yang lebih tua. Kamu sekarang sadar atau tidak? Belum. Tuan Besar, tolong selamatkan kami. Penyakit ini sangat mengerikan. Kemarin malam baru batuk-batuk. Pagi ini kulit sudah menghitam dan membusuk. Bubuk disinfektan pun tidak mempan. Bagaimana bisa begini? Kota anggrek sudah 100 tahun tidak pernah ada racun aneh seperti ini. Entah dari mana asal-muasalnya. Kakek, jangan khawatir. Pil darah rohku khusus menyembuhkan penyakit ini. Aku sembuh. Rangga, kamu benar-benar tidak mengecewakan harapan semua orang. Ayah, lihat kan? Inilah harapan keluarga Su kita. Leluhur agung apa? Di hadapan obat ajaib Rangga, sama sekali tidak berarti. Rangga, pil darahmu berbau amis, dan khasiatnya begitu kasar. Ini pasti bukan obat yang tercatat dalam kitab pengobatan keluarga Su. Dari mana kamu dapat resep ini? Kak Arjuna, ini namanya bakat. Aku belajar pengobatan sendiri, lalu menyempurnakan resep kuno. Apa?
Harus melaporkannya padamu? Belajar sendiri. Kurasa itu mencari mati. Ini bukan obat penyelamat nyawa, melainkan pil pencabut nyawa yang hanya memberi kesembuhan semu. Diamlah, iblis kecil. Kamu jelas-jelas tidak tahan melihat. Rangga berjasa. Lalu kamu mengutuknya di sini. Si penyelamat nyawa. Hei, orang-orang. Bawa pengemis kecil ini. Masuk ke gudang kayu. Tanpa perintahku. Jangan ada yang melepaskannya. Wirawan, tahukah kamu berapa banyak orang di seluruh kota yang telah meminum pil pencabut nyawa ini? Seluruh kota ada 30.000 dosis. Semua rakyat dan bangsawan kota Anggrek berebut ingin mendapatkannya. Rangga jelas-jelas telah menyelamatkan nyawa seluruh kota. 30.000 nyawa, Rangga. 30.000 nyawa ini, nyawamu yang hina ini tidak akan mampu menanggungnya. Ayah, jangan beri lagi. Obat ini membakar pembuluh jantung mereka. Anak durhaka, berlutut. Rangga bekerja siang malam, meracik obat untuk menyelamatkan orang. Tapi kau malah menemani, pengemis kecil ini berbuat onar. Kau mau seluruh warga kota ikut mati karena rasa irimu? Anak liar dari mana ini, berani-beraninya mengutuk orang di sini. Tuan muda kedua keluarga Su adalah titisan dewa sejati. Dukun palsu kecil seperti kau, pantasnya dipukuli sampai mati. Rangga, kau sudah menderita. Ayah dan ibu tidak akan percaya pada pengemis kecil ini. Ibu. Aku bisa mengerti. Kakek kan, lebih sayang cucu kandungnya. Bahkan kalau Kak Arjuna ingin merebut jasa ini, aku rela menyerahkannya. Asalkan rakyat bisa selamat. Sekumpulan tolol. Yang kalian hina itu adalah leluhur agung keluarga Su. Leluhur agung apa? Kepala keluarga Su yang tua. Kau sudah pikun. Ini jelas-jelas bocah ingusan tak tahu aturan. Apa katamu? Cucuku sayang, jangan panik. Seperti kata pepatah, orang mengajar orang tak akan berhasil. Peristiwa mengajar orang akan diingat dalam hati. Kalau mau melihat kebenaran, silakan. Bukannya mau mengurung diri ini? Tuntun jalan. Leluhur agung. Kenapa leluhur tidak melawan? 30.000 orang itu, kalau benar-benar celaka. Keluarga kita benar-benar tamat. Buru-buru apa? Dalam kitab kuno yang kuberikan padamu, ada satu jurus untuk membalikkan keadaan. Kau sudah hafal? Hafal sih hafal. Tapi, tidak ada yang percaya pada kita. Tidak sampai 3 hari, mereka akan berlutut di depan pintu menangis memohon diri ini keluar. Belum. Bagus, kunci dari jarum 9 putaran pemulih kehidupan ini. Kau hanya butuh 1 hari untuk memahaminya. Semua berkat bimbingan leluhur agung. Dulu kupikir ini seperti kitab langit, sulit dipahami. Tapi sekarang, semuanya jadi jelas. Kau adalah orang yang diri ini sendiri yang membuka pikiranmu, bakat terbaik keluarga Su. Seiring waktu, posisi kepala keluarga terkuat keluarga Su hanya milikmu. Leluhur agung, batas waktu 3 hari sudah habis. Masih sempat. Dengar, karma sudah datang. Tuan Besar, apa yang masih Tuan pertahankan? Ramalan si gadis itu, semuanya terbukti benar. Yang meminum pil darah roh, semuanya kondisinya memburuk. Bahkan Tuan sendiri juga. Diam. Ini hanya kebetulan. Rangga pasti sudah sedang mencari cara. Kau pikir, aku ini kepala keluarga. Bagaimana mungkin aku memohon pada dukun palsu kecil yang kukurung? Anak durhaka, masih berhayal. Ayah, apa yang ayah lakukan? Buka matamu dan lihat. Inikah anak baik yang kau percayai? Perbuatannya ribuan nyawa di seluruh kota. Kau pilih dihajar olehku, atau segera pergi dan jemput leluhur agung pulang. Kalau tidak, arwah penasaran seluruh kota ini akan kau tanggung sendirian. Leluhur agung, aku yang buta. Kumohon leluhur agung berbelas kasih. Selamatkan Citra, selamatkan keluarga Su. Leluhur agung,
tuntun jalan. Sayang, kau berani-beraninya diam-diam meminta tolong pada gadis kecil seperti itu. Aku jadi malu sekali. Harga diri. Su Huijin. Mana yang lebih penting, harga dirimu atau nyawamu? Aku tidak bisa hanya diam melihatmu mati. Apalagi membiarkan keluarga Su, karena gengsi pribadimu, dicap buruk sepanjang masa. Dasar kau. Wanyi berusaha menyelamatkanmu. Menyelamatkan keluarga Su. Menurutku, dia lebih memiliki jiwa keluarga Su daripada kau, orang tolol yang tak bisa bedakan benar salah ini. Ini bukan salahku. Wabah kali ini terlalu ganas. Virusnya bermutasi. Tidak ada hubungannya dengan pil darah rohku. Obatku, pada awalnya jelas efektif. Anak muda, apa yang diri ini ajarkan padamu sudah kau hafal di luar kepala. Lapor, leluhur agung. Arjuna telah menguasainya dengan sempurna. Kalau begitu, mulai dari dia. Arjuna, apa yang hendak kau lakukan? Kau yang biasa bahkan flu saja tidak bisa sembuhkan. Kau mau menusukku dengan jarum? Aku tidak percaya padamu. Aku mau Rangga yang menyelamatkanku. Ayah, jujur saja, aku punya rasa kesal padamu. Dari kecil sampai besar. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Di mata ayah, hanya dia yang ada. Kau. Tapi, leluhur agung pernah mengajariku. Tabib harus punya hati yang welas asih. Sekarang ayah bukan lagi ayah yang pilih kasih itu. Ayah hanyalah pasienku. Sebagai tabib keluarga Su, aku harus bertanggung jawab pada pasienku. Kau. Sepertinya sudah tidak sakit. Lalu, sekarang dada juga terasa lebih lega. Ini hanya menekan racunnya sementara. Selanjutnya, masih perlu pemulihan. Bagus. Memang benar darah keluarga Su. Racunnya teratasi. Ini tidak mungkin. Anak muda ini adalah murid yang diri ini buka pikirannya sendiri. Di dunia ini sudah tidak ada racun yang bisa mengalahkannya. Belum. Bagaimana mungkin, benar-benar, Arjuna yang menyelamatkanku. Teknik tusuk jarum ini, bahkan lebih hebat daripada ayah. Sekarang kau percaya? Dasar tolol yang buta, anak emas sendiri tidak kau sayangi. Malah, makhluk berhati serigala, dijadikan harta karun. Kepandaian Arjuna dalam pengobatan, sekarang sudah menjadi nomor 1 di keluarga Su. Bahkan aku, jauh kalah dibandingkan ayah. Aku. Aduh. Semuanya jangan takut. Aku punya cara untuk menyelamatkan kalian. Dia benar-benar sudah membuka pikirannya. Belum, dia benar-benar sudah membuka pikirannya. Arjuna, kalau dia jadi penyelamat, aku di keluarga Su tidak akan punya tempat lagi. Tidak boleh, aku tak boleh biarkan dia mencuri perhatianku. Jika ada perubahan, Lakukan persembahan darah. Arjuna, ini kau yang memaksaku. Ini. Kenapa bisa? Kenapa bisa sakit begini? Kok rasanya lebih sakit dari sebelumnya? Ada apa ini? Teknik jarumku sudah jelas menyegel racunnya. Kenapa denyut nadinya tiba-tiba berbalik arah? Leluhur agung, Ini. Anak muda, jangan panik. Ilmu pengobatan menyelamatkan orang. Ilmu sihir membasmi iblis.
Masih ada aku di sini. Belum makhluk terkutuk. Di hadapanku berani lancang. Hancur. Ini, apa ini? Ini adalah obat ajaib yang Rangga berikan untuk kalian makan. Denyut nadinya stabil. Racunnya sudah hilang semua. Ini adalah satu-satunya keturunan keluarga Su. Apakah benar-benar tidak bisa diselamatkan? Nak, Bangunlah. Nenek buyut. Benarkah Anda? 50 tahun lalu, saat Anda menyelamatkan saya. Bunyi loncengnya juga seperti ini. Saya, Wirawan, tidak bisa membalas budi dalam hidup ini. Hanya bisa bersumpah untuk mengikuti leluhur agung. Rangga, kamu lihat baik-baik. Inilah pil darah roh milikmu. Ini jelas-jelas racun guna-guna yang merugikan orang. Dari mana kamu dapatkan barang jahat ini? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tidak. Saya tidak tahu. Ini bukan racun guna-guna, ini kecelakaan. Rangga, cepat katakan padaku. Ini tidak benar. Bukankah kamu selalu bilang, ini adalah obat ajaib yang kamu ciptakan? Belum. Rangga, cepat katakan padaku. Ini tidak benar. Bukannya selalu bilang, ini adalah obat ajaib yang kamu racik? Ayah, ibu, kakek. Aku hanya melihat resep ini di sebuah buku kuno pengobatan yang rusak. Kupikir, ini adalah obat ajaib yang telah lama hilang. Ayah, aku tahu. Darah yang mengalir di tubuhku bukan darah keluarga Su, jadi aku sangat takut. Aku takut usahaku tidak cukup baik, takut ayah tidak menginginkanku lagi. Aku hanya terlalu ingin berjasa, terlalu ingin membuktikan. Aku juga anak keluarga Su. Bodohnya anak ini. Bagaimana mungkin ayah akan, karena hubungan darah, meremehkanmu? Ayah, Nak, karena aku sudah menimbulkan malapetaka besar, menyakiti rakyat, maka aku hanya bisa membuktikan kesetiaan dengan kematian. Jangan gegabah. Biarkan dia mati. Karena merasa bersalah, maka bertindaklah. Jangan takut. Aku akan menonton di sini. Setelah kamu menghembuskan napas terakhir, diri ini akan segera menyelamatkanmu dengan sihir. Bagaimana? Berani tidak? Kau. Apa katamu? Rangga juga berniat baik tapi malah berbuat salah. Niatnya tidak buruk. Su Huaijin. Di dalam lubang yang sama, terjatuh sekali, itu namanya kecelakaan. Terjatuh 2 kali, itu namanya tidak belajar dari kesalahan. Terjatuh 3 kali, itu namanya tolol. Belum! Citra. Di lubang yang sama jatuh sekali, di lubang yang sama disebut kecelakaan, jatuh 2 kali. Disebut tidak belajar dari kesalahan, jatuh 3 kali. Disebut bodoh. Si manis terlalu banyak akting. Kamu menonton drama jadi ikut bodoh. Aku tahu. Dosa terbesarku, yaitu tidak bermarga Su. Aku bukan anak kandung keluarga Su. Ayah, ibu. Kalian tahu betapa irinya aku pada Kak Arjuna? Dia lahir, langsung memiliki garis darah keluarga Su. Sedangkan aku hanya anak angkat. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Pada akhirnya, aku tetap hanya orang luar. Aku hanya terlalu ingin membuktikan diri. Terlalu ingin layak untuk status tuan muda keluarga Su. Karena itulah aku tertipu oleh resep kuno itu. Citra, anak Rangga ini juga karena rendah dirilah. Ayah. Meskipun Rangga bersalah, tapi dosanya tidak sampai harus mati. Sebelum menyelidiki resep kuno yang disebut-sebut itu, sumbernya. Mari kita masing-masing mundur selangkah. Begini, aku akan mengurung Rangga. Tidak akan membiarkannya melangkah keluar kamar setengah langkah pun, sampai kebenaran terungkap. Baiklah, karena kamu ingin mengurung, maka kurunglah. Majikanmu tidak akan bisa melindungimu lama lagi. Bodoh. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Bahkan sampai membiarkan gadis kecil itu merusak racun guna-gunaku. Dewa jahat, ampunilah hamba. Semua ini salah. Semua ini salah Susia Wei. Gadis itu sangat aneh. Dia punya alat pusaka di tangannya. Aku tidak bisa melawannya. HMPH. Kalau cara halus tidak berhasil, Maka kita gunakan cara kasar. Kesabaran diri ini sudah habis.
harus mengambil langkah tegas, merebut nasib keluarga Su sepenuhnya. Yang mulia, apa rencana Anda? Asalkan bisa membunuh Arjuna dan si tua bangka tak tahu diri itu. Hamba rela melakukan apapun, sangat sederhana. Yang memiliki nasib terkuat di keluarga Su, Selain si tua bangka tak tahu diri itu, adalah pasangan. kepala keluarga saat ini. Aku ingin kau mempersembahkan korban, Citra dan ibu ini. Mempersembahkan mereka. Bagaimana? Tidak tega dengan orang tua yang telah membesarkanmu. Selama belasan tahun ini, orang tua? Mereka hanya dua, tolol yang mudah ditipu saja, selama belasan tahun ini. Aku hampir membuat diriku sendiri, mual. Asalkan aku bisa menguasai keluarga Su. Asalkan aku bisa meraih sukses besar, apalagi hanya mempersembahkan mereka. Bahkan, menggali kuburan leluhur mereka, aku pun rela. Yang mulia, kapan kita bertindak? Inikah anak yang kusayangi selama belasan tahun ini? Inikah anak yang karenanya berkali-kali aku menyakiti anak kandungku sendiri? Aku benar-benar buta. Buta. Tidak. Aku harus memberitahu Citra. Jangan sampai pria ini menyakiti keluarga Su. Belum. Ibu, mau kemana larut malam begini? Apa kau dengar sesuatu yang tidak seharusnya? Rangga, kau. Kenapa kau bisa berubah menjadi seperti ini? Bertobatlah. Asalkan kau mau bertobat. Ibu akan memohon pada leluhur agung untuk mengampuni nyawamu. Bertobat? Memohon pada leluhur agung? Duanyi, kau benar-benar tolol, sampai tidak ada harapan. Sampai sekarang, masih ingin menggunakan kasih sayang ibu yang murahan itu untuk menyadarkanku? Jujur saja, setiap kali memanggilmu, ibu, aku merasa sangat jijik. Kalian hanyalah batu loncatanku untuk naik ke atas. Sekarang, saatnya kalian memberikan nilai terakhir kalian. Hai binatang, kau akan dapat karma. Karma? Itu akan kau dapatkan duluan. Dewa jahat, silakan nikmati. Hei. Tubuh ini memang agak lemah, tapi masih cukup untuk digunakan. Sayang. Kok Rangga kamu bawa keluar? Masa soal kebenarannya belum jelas? Rangga itu tidak bersalah. Yang bermasalah sebenarnya adalah si leluhur agung yang katanya itu. Tadi malam mimpi dari dewa memberitahuku. Si dukun palsu kecil itu sebenarnya sengaja datang untuk merampas nasib keluarga Su, si iblis itu. Masa sih? Dia jelas-jelas sudah menyembuhkan penyakitku. Itu cuma ilusi. Sayang, masa kamu sampai tidak percaya kata-kataku lagi? Ayo, bawa aku ke kuil leluhur keluarga Su. Aku akan membongkar topengnya di hadapan semua orang. Jadi, kakek, leluhur agung. Aku sudah berhasil menyempurnakan embun penenang hati menurut metode kuno. Efeknya sekarang sekitar 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagus, catat sebagai jasa. Nanti ku kasih kamu hadiah spesial. Terima kasih untuk panah menembus awan dari top donator. Para penonton, lihat kan, ini nenek buyutku. Masih hidup, asli, bukan palsu, leluhur agung keluarga Su. Wahahaha, nenek buyut, lihat betapa ramainya. Lebih heboh daripada konferensi pers keluarga kita. Wahahaha, wahahaha. Kuharap, waktu bisa berhenti selamanya di detik ini. Apapun pengorbanannya, akan kujaga kedamaian yang sulit didapat ini. Arah angin berubah. Belum. Arah angin sudah berubah.
Tidak baik, leluhur agung, kakek. Ayah pergi bersama Rangga ke kuil leluhur keluarga Su. Apa? Kuil leluhur keluarga Su adalah area terlarang. Citra, bagaimana bisa kau melepaskan berandal kecil itu dan membawanya ke sana? Dia sudah gila. Dia sudah gila. Anak muda cucuku sayang, jangan panik. Leluhur agung. Tapi itu kan kuil leluhur keluarga Su. Di sana ada altar para leluhur keluarga Su. Kalau sampai dirusak oleh perusak Rangga itu, ini Tidak akan bisa dirusak. Diri ini sudah memperhitungkannya. Dalang itu sudah tidak tahan lagi. Jadi, di dalam kuil sudah kusiapkan umpan khusus. Ayo pergi, mari kita menangkap. Belum. Para penonton Nenek Buyut mau urus sesuatu yang penting. Siaran hari ini sampai di sini dulu. Besok akan kutunjukkan lagi. pusaka Nenek Buyut. Sampai jumpa. Nenek Buyut, bagaimana dengan sisi kelenteng? Benar-benar tidak masalah? Tenang saja. Ini wilayah diri ini bukan tempat beberapa ekor kutu busuk untuk berbuat onar di sana. Ayo pergi. Citra, Rangga, ini adalah area terlarang keluarga Su. Hanya kepala keluarga dari setiap generasi, dan orang yang diakui leluhur agung yang boleh masuk. Kita masuk sembarangan seperti ini. Bukannya kurang baik ya, Citra? Kenapa kau masih begitu kolot? Justru karena kita menghormati leluhur agung, kita harus masuk. Iya, ayah. Dukun palsu kecil itu memalsukan Dewi leluhur agung keluarga Su. Ini adalah dosa besar, menipu guru dan menghancurkan leluhur. Dewi leluhur agung yang sebenarnya adalah sosok yang begitu mulia, bidadari dari langit ke-9, dewa yang melindungi keluarga Su selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin hanya seorang bocah ingusan yang cuma bisa makan camilan dan main ponsel? Citra, coba kau pikir, kalau sampai para leluhur tahu, kita membiarkan seorang penipu berkuasa di dalam keluarga Su, lalu leluhur agung menghukum, maka keluarga Su benar-benar akan menderita bencana besar. Kita masuk untuk mengeluarkan pusaka leluhur agung yang sebenarnya, membongkar kedok penipu itu. Kalian benar, Dewi leluhur agung tidak boleh dinodai. Kami pasti tidak akan mengizinkan seorang penipu menghancurkan nama baik keluarga Su. Ayo. Belum. Ayo. Energi spiritualnya murni sekali. Memang pantas jadi tempat terlarang keluarga terpandang berabad-abad. Nasib di sini bahkan lebih lezat daripada puluhan ribu nyawa. Asal bisa menyerap semuanya di sini, aku pasti bisa membentuk kembali tubuh fisik dengan sempurna. Wanyi, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Ini tidak mungkin. Di dalam formasi ini, ternyata terkandung aura asli gadis kecil itu. Citra, jangan nakut-nakuti aku dong. Tiba-tiba begini, kenapa kamu bisa muntah darah? Ayah, pasti, ulah Arjuna. Ruang leluhur ini, biasanya cuma dia dan kakek yang bisa masuk. Pasti dia di sini, berbuat curang, ingin menyakiti ibu. Citra, aku merasa di dalam tubuhku ada energi jahat berkeliaran. Pasti si penipu itu dan Arjuna bekerja sama memasang kutukan beracun. Arjuna, betapa kejamnya hatimu. Bahkan ibumu sendiri tidak kau ampuni. Hebat, sungguh hebat. Adegan maling teriak maling yang kalian mainkan semakin mahir saja. Muntah darah karena tidak pantas. Energi spiritual di ruang leluhur adalah energi kebajikan agung yang diatur sendiri oleh diri ini. Seperti kamu yang kutu busuk di selokan ini, pantas menikmatinya? Tidak langsung membuatmu terguncang hingga jiwa tercerai-berai. Sudah untung nyawamu besar. Kamu ngomong sembarangan, jelas-jelas kamu dan Arjuna punya niat jahat. Ayah, lihat, kakek juga sudah dibutakan oleh mereka. Malah membantu orang luar, menyakiti keluarga sendiri. Kamu gila. Ibu kandungmu sendiri mau kau sakiti? Ibu kandung? Menurutku dia kerasukan roh jahat, lebih tepatnya. Citra,
Buka matamu yang buta lebar-lebar, lihat jelas, makhluk apa yang berdiri di hadapanmu ini. Diam. Aku hanya melihat kalian, membuat Wanyi, sampai muntah darah. Arjuna, keluarga suku, tidak punya anak, durhaka, sepertimu. Mulai hari ini, kau, keluarlah dari keluarga Su. Keluarga Su tidak butuh, si manis yang mau membunuh ibunya ini. Ayah. Di matamu, aku memang orang seperti itu. Citra, diri ini tadinya mengira kau hanya tolol. Tak disangka kau tidak ada harapan. Sekarang diri ini akan tunjukkan padamu wajah aslinya. Makhluk terkutuk, keluarlah. Belum. Citra. Cepat robek itu, tolong aku, jimat iblis ini membakar jiwaku. Jangan bergerak, itu sedang mengusir roh jahat. Wanyi, aku akan menyelamatkanmu. Ayah. Jangan robek, itu dewa jahat. Wanyi, ayah, kenapa kamu tidak mau percaya pada kami? Percaya apa? Rangga tumbuh besar di depan mataku 10 tahun terakhir ini. Saat aku sakit kepala atau demam, dialah yang menemaniku. Saat perusahaan aku merintis usaha dan mengalami kendala, dia juga yang paling rajin membantu. Lalu kamu hanya bisa mengiler. Sekarang kamu sudah normal, lalu kamu bisa menuduh adikmu yang tidak bersalah sebagai iblis. Baik, kalau di mata kalian, aku adalah jalan sesat. Maka mulai hari ini, aku akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Kasih sayang ayah, juga tidak kubutuhkan lagi. Anak muda, jangan menangis. Tempelkan ini ke ibumu. Kali ini, siapa yang berani menghalangi, Diri ini, akan menghancurkannya. anak durhaka, apa yang ingin kamu lakukan? Si manis. Si manis. Citra, dengar deh si manis ini, di gudang kayu. Apa yang dia katakan hari itu? Orang tua, hanya 2 orang bodoh yang mudah ditipu saja. Selama belasan tahun ini aku memanggil mereka, ayah dan ibu, hampir membuat diriku sendiri, mual dan muntah. Asalkan bisa mendapatkan keluarga Su. Asalkan bisa membuatku sukses besar. Jangan bicara tentang mengorbankan mereka, bahkan menggali kuburan leluhur pun, aku juga rela. Ini semua benar, ayah. Ini hasil rekayasa, mereka yang memfitnahku, kamu harus percaya padaku. Ayah. Aku, Su Huaijin, buta mata. Bahkan membesarkanmu, orang yang seperti kacang lupa kulitnya. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, apa artinya lebih baik mati daripada hidup. Karena kalian tidak memberiku jalan keluar, maka jangan salahkan aku jika tidak berbaik hati. Belum. Aku, Su Huaijin, buta. Sampai-sampai membesarkanmu, si kacang lupa kulitnya seperti ini. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, apa artinya lebih baik mati daripada hidup. Karena kalian tidak memberi jalan hidup bagiku. Jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Dewa jahat, tolong aku. Aku akan membuat semua orang di keluarga Su mati bersamaku. Sia-sia, kau kira dia akan menyelamatkanmu? Dia hanya lapar saja. Raga ini, akhirnya, sepenuhnya milikku. Su Xiaowei, kau tak lebih dari seorang bocah, ingusan, tingkat kultivasimu jauh menurun. Dengan apa kau melawanku? Hari ini adalah hari kematianmu. Oh ya, kalau begitu diri ini akan memperlihatkanmu apa itu, yang disebut kekuatan ilahi yang tak terduga. Dewi leluhur agung. Belum. Hancur. Tidak. Tingkat kultivasimu, bagaimana bisa? Arjuna, ayah tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Maafkan ibu, ya. Aku ibu yang gagal. Aku tidak pantas jadi nyonya besar keluarga Su. Arjuna. Ayah. Ibu. Beberapa luka, begitu tercipta, tidak bisa diperbaiki. Mulai hari ini, kalian hanya sesepuh keluarga Su. Bukan orang tuaku lagi. Karma. Ini benar-benar karma. Leluhur agung, Arjuna. Kami penuh dosa. Mulai hari ini, aku dan Citra pindah ke balai leluhur. Berlutut siang malam, mendoakan keberuntungan keluarga Su. Sampai kami membersihkan dosa-dosa kami. Belum. Ayah. Ibu.
beberapa luka, sekali terjadi, tidak bisa diperbaiki lagi. Mulai hari ini, kalian hanya sesepuh keluarga Su, bukan lagi orang tua saya. Karma ya, ini benar-benar karma ya. Leluhur Agung, Arjuna. Kami penuh dosa. Mulai hari ini, saya dan Citra pindah ke rumah leluhur, berlutut siang malam, mendoakan keberuntungan keluarga Su, sampai membersihkan dosa yang melekat. Leluhur Agung, ini bisa dibongkar, versi tersembunyi. Buka. Hidup leluhur Agung, sungguh baik ya, keluarga Su. Ada leluhur Agung, ada Arjuna. Keberuntungan ini masih akan datang.